Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo hey listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran. Setelah kemarin ngobrol sama cewek-cewek yang lumayan hot gitu ya, kali ini gue mau ngobrol sama podcaster lain yang ngebahas soal musik. Jadi sebelumnya gue udah ngobrol di di part sebelumnya. Lu bisa dengerin aja di podcast Minggu Libur. Lo cek aja di Spotify, langsung search aja podcast Minggu Libur. Nah di situ kemarin gue ngobrol soal kaitan musik dan juga seksualitas gitu. Jadi kita ngebahas banyak hal yang berhubungan dan terkait antara musik dan juga ketika kita sedang melakukan hubungan seksual gitu. Nah di part yang akan kita bahas di episode ini, kita akan ngebahas daftar atau list-list lagu apa aja sih yang kira-kira banyak dipakai orang di luar atau yang referensinya langsung dari kita masing-masing kalau kita akan melakukan suatu kegiatan di ranjang gitu. Nah, penasaran kan kira-kira list lagu apa aja yang bakal kita bahas di episode kali ini? Sekarang gue kenalin dulu, di sini ada Isan dari podcast Minggu Libur. Woi, gimana bro? Yo, aman. Gila. Aman sekali. Podcast Gila. Seks pertama dari Bekasi. Iya dong, Bekasi Pride man. Lagi Bekasi Pride. PPKM kan, lagi koronjing. Kita harus stay safe semuanya ya guys. Iya anjing, parah nih. Gua di seminggu sebelumnya tuh, minggu sebelumnya itu mengerikan sekali, kabar-kabar duka banyak berlimpahan. Wah, ngaco. Udah sampai circle terdekat ya men. Asli. Bahkan gua aja kena tuh, bangsat. Wow. Tapi Gua aja kena. lo aman-aman aja kan? Aman-aman aja, gua paling ya gitu, demam doang beberapa hari. Setelah itu hidung lu kayak dibuka pemerintah gitu. Waduh, ngeri banget nih. Gimana caranya hidung dibungkam pemerintah? Anosmia men. Cobain aja lu, hidung lu dibuka sama pemerintah, asli. Gila lo, Gak bercanda gua, bangsat. gak kaleng-kaleng lo, hidung dibungkam pemerintah lo, anjir. Jadi di Gimana? episode ini kan kita bakalan ngebahas kira-kira lagu apa aja yang banyak dipakai orang atau apa ya, referensi dari kita masing-masing nih untuk siapa tahu kan yang dengerin. Jadi ada referensi nih kalau misalkan dia lagi ngedate gitu ya, lagi kencan sama orang. Mau setel lagu apa ya? Biasanya kan ada itu di Spotify, pasang playlist apa ya gitu ya. Nah, kita akan coba masing-masing kasih tahu nih ke kalian semua apa aja yang bisa didengerin. Nah, kalau berdasarkan obrolan yang kemarin kan kita udah ngebahas nih di podcast, episodenya ada di podcast Minggu Libur, lu bisa dengerin. Kita ngebahas tentang ya kaitannya apa, kenapa orang bisa pakai musik ketika sedang melakukan aktivitas kayak mungkin pas lagi foreplaynya atau lagi apanya gitu. Nah
di episode ini gua akan ngebahas juga referensi lagu, tapi kita berdua punya referensi yang beda-beda. Dari gua nanti akan ngebahas lagu-lagu yang versi Indonesia yang kira-kira bisa lo pakai buat ketika melakukan hubungan tersebut gitu dengan pasangan lo tuh ya, terserah lo lah, sama siapa aja boleh ya. Yang penting sehat-sehat ya semua ya. Nggak ada. Yang penting terhindar. Betul. Terhindar dari Raja Singa. Ya jangan lupa ya. Dari kesehatan. sifilis dan gonorea. Ingat. Pokoknya itulah. Sange boleh, goblok jangan. Tetap kesehatan nomor 1 ya. Nah dari podcast Minggu Libur nanti akan ngereferensiin lagu-lagu yang dari internasional gitu. Jadi gue versi lokal, podcast Minggu Libur dari versi internasional ya gitu kan. Betul. Oke. Betul. Kita mulai dari mana nih San? Pembahasan kita dari lo dulu deh, dari lo. Kita akan ngebahas referensi lagu apa nih San? Gua apa ya? Gua kalau di posisi kelima kan, ini 5-1 ya. Posisinya gua 5-1 itu selera gua agak cukup tua sih. Ya, gua selera gua agak cukup tua gitu. Karena di 5-1 kan ini di posisi 5-1 ya. Yuk. Itu gua memilih ada satu lagu dari Duran. Kenapa lu mereferensikan lagu itu? Apakah emang di elunya lu pernah ada pengalaman? Kalau gua gini, karena secara musik ya, kalau gua ngomongin secara musik, ini tuh si Ordinary World itu menurut gua tuh lagunya ngalun gitu, pelan gitu, kayak lu berasa dibelai gitu sama si musiknya gitu. Oke, berarti dari segi musiknya ya? Ya, kalau gue dari segi musiknya gitu, dan lagunya emang cukup menggairahkan gitu. Nice. Jadi penasaran kira-kira apa selanjutnya lagu-lagu pilihan versi Ihsan yang bikin greget gitu ya? Yoi. Yang setidaknya membuat menggelinjang lah ya. Waduh. Kalau lu apa, Bud? Di posisi 5 lu? Oke, dari gue ya, di nomor 5 gue itu ada di lagunya, kan gue lokal nih, jadi gue suka lokal kan. Gue tuh suka lagunya Merindukanmu. Merindukanmu tuh yang apa tuh? The Massive. Oke. Jadi kan awalnya petikan gitar kan, santai dulu. Pelan. Waduh. Referensi itu cukup unik karena gimana ya, menurut gua Merindukanmu kan itu benar-benar isi depressive song gitu, kalau yang bener. Dalam. Bisa ya, yang dalam banget itu ternyata bisa dipakai untuk bercinta sih tuh. Yoi. Gila-gilaan sih. Kayak yang gue bilang di episode kemarin San, di podcast yang di episode lo itu kan gue bilang kalau gue musik dulu nih baru liriknya. Oke. Itu yang jadi apa namanya, yang jadi board on underline itu yang gue garis bawahi untuk ini cocok nih buat berpasangan gitu ya. Betul, betul banget, betul. Nah, next dari lu apa nih yang lebih hot dari yang tadi nomor 4 posisi lu? Ini masih luar negeri karena ya yang gue bagian luar negeri gitu ya, negara. Gue ada Sade namanya. Kade, bukan Krisdayanti kan? Bukan, SADE. Oh, Sade, oke. Judulnya Your Love Is Key. Itu favorit gua sih, karena gini, lu bayangin ya, di intronya aja udah ada saxophone yang amat seksi gitu. Ini lagu tahun 80-an ya? Yoi, lagu 80-an. Anjay, tua bener berarti. Yoi, referensi gua emang agak cukup tua sih, tapi ya kenapa gua memilih itu karena rasanya secara di intro pun udah mengundang untuk naik ranjang. Waduh, mengundang untuk yuk berangkat yuk gitu, ya yuk main yuk, nah gitu udah mulai seperti itu gitu. Tapi emang kalau lagu-lagu zaman dulu kayaknya vibe-nya kayak gitu ya. Kalau lagu sekarang kayaknya nggak, jarang ya lagu-lagu yang kayak yang mendayu-dayu terus
pakai saxophone yang lagunya kayaknya cocok. Apa sih, ada nggak sih lagu-lagu zaman sekarang gitu? Sebenarnya gini kan, lagu apapun sebenarnya bisa dipakai buat ngesek sebenarnya. Lu misalnya kalau lu agak gila lu mau ngesek pakai lagu Aldi Taher juga nggak apa-apa gitu. Anjir lah. Jadi korbusan. Gitu. Tapi ya gitu ya. Ampun. Paling 2 menit lah, paling 2 menit mainnya. Yoh, cepet banget. Ya itu saking jeleknya. Ya, mendingan gua Dream Theater. Lama. Lama ya kan. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi lagu yang sekarang itu sebenarnya ada yang buat ngesek juga bisa, tapi dengan warna yang berbeda. Kalau dulu tuh emang warnanya seperti itu, gitu ya, warna musiknya seperti itu ya, itu jadi lebih ke wah ini kayak lagu-lagu buat ngewe ini, padahal mah enggak. Tapi ya emang cocok aja. Iya, Gitu gila. sih. Gitu sih. Nah, terus kalau lu apa lagi tuh? Nomor 4. Ya, nomor 4. Nomor 4 di gua tuh ada lagunya Naif, yang itu lagunya sama kayak The Massive juga, awalnya santai, terus ke tengahnya tuh apa ya, dapat gitu klimaksnya kayak tapi kan versi slow. Nah, by the way, gua sebelum masuk ke nomor 3, gua ngomongin dulu soal Si Karena Kamu Cuma Satu sih. Secara lirik pun, ya itu, menurut gua, kalau gua ya, secara lirik pun Si Karena Kamu Cuma Satu ini emang lovable banget sih memang. Oke, kita lanjut ke yang posisi 3 ya. Oke, posisi 3 di gua ada, masih artis yang sama, masih Sade juga. Ini judulnya Smooth Operator. Wow, Sade ini spesialisasi lagu gini-gini ya? Iya kayaknya. Soalnya ya secara warna musik seperti itu, Put. Gue baru tahu soalnya kayak kok lagunya Sade ternyata tipenya kayak gini semua. Kalau di Indo kayak siapa ya? Di Indo nggak ada yang kayak gini-gini ya? Nggak ada. Coba di Indo digerebek ormas yang kayak gitu. Oh iya, benar juga ya. Yoi, lagu-lagu yang mengundang viral. Berarti ini si Sade tipe lagunya sama ya? Itu judulnya Smooth Operator, tahun 80-an juga gitu ya, barengan dengan Your Love Is King. Itu menurut gua gini, Put, lebih enaknya adalah tetap dengan suasana seperti itu, dengan saxophone yang di mana-mana gitu ya, itu benar-benar edan gitu, bahwa wah ternyata apa ya, kalau yang tempo gitu ya, Your Love Is King itu temponya lamban gitu, baru yang si Smooth Operator ini itu temponya jadi cepat gitu, jadi memacu wanita pun bisa lebih cepat lah istilahnya. Oh, jadi ada pacuannya gitu ya? Yoi gitu. Yang cepatnya ada di tengah-tengah gitu loh, kayak lamban di tengah-tengah cepat, turun lagi gitu, itu kayak ya itu ada klimaksnya lah gitu. Yo, pas. Berarti memang kayaknya lagu tuh ada ini juga ya, ada kayaknya dia tuh bikin lagunya bener-bener sesuai gitu ya, kayak awalnya tuh di santai, pemanasan, langsung gereng gitu ya. Yoi gitu. Di akhir mau ke akhir itu turun lagi. Wow. Ya, dibikin jadi roller coaster lah sih suasananya gitu. Ya. Got. Oke. And then we move to third position dari Indonesia versi gue ya. Di number 3 gue ada lagunya Gigi yang 11 Januari. Itu kan bener-bener kayak kisah true story-nya si Armand Maulana ya sama Teh Dewi. Iya, betul. Itu lagunya juga bener-bener, lagunya kan dari awal tuh ke belakang sampai habis kayaknya stabil, stagnan gitu. Jadi Iya. Kayaknya kalau sambil chill gitu, sambil ini tuh kayak wow. Dapet aja gitu. Iya. Untuk cuddling-cuddlingan sih nggak apa-apa ya. Ya benar. Cuddling lucu. Kadal lucu itu nggak apa-apa. Itu sangat-sangat sangat-sangat ini banget lah gitu, kayak cocok aja lah gitu. Iya. Kadal manja tuh. Iya betul. Gitu.
Iya. Soalnya lagunya kan kayak gitu ya dengan gitarnya Mas Bujana. Yoi. Yang agak cukup melodius. Bener-bener Gitu. dapet gitu ya kayak Sambil, aduh. sambil pizza sama Netflix and chill. Yoi, bener. Yoi. Gila, mantap. Oke, Gila. let's move to your version di posisi kedua ya berarti ya. Oke, posisi kedua gua ada Let's Get It On. Wah. Dari Marvin Gaye. Anjir. Oke, Wow, itu wow, 70-an. Gila, Marvin Gaye lagi lagu tua ya. Lagu tua, men. Lagu lawas. Karena yang seperti kita tahu Marvin Gaye salah satu pionir dari genre Motown gitu. Oh iya ya. Yoi, itu pionirnya genre Motown. Itu adalah Marvin Gaye. Itu Ini dia di liriknya ada backing vokalnya juga kan ya. Come on baby. Oh. iya kalau nggak Ah, salah. Di situ ada tuh. aduh. Ada tuh di situ. Masa tuh dari intronya aja udah Ya. menggoda iman sekali dan menaikkan imun. Iman dan imun ya. Yoi. Liriknya tuh gila. Menaikkan imun dan menggoda iman. Liriknya aja udah banyak kata-kata come on. Ayo, come on. Ayo sini ayo. Iya, udah gas, let's go. Iya, gas lah kalau di Indo Nah, kan ayo aja. kuy. Nah, najong. Gas, ayo dah. Najong kuy. Berangkat kayak gitu sih kalau gua ya. Karena kembali kepada lagu tua gitu ya, yang vibe-nya seperti itu ya. Dari intronya juga kayak gitu, terus ya liriknya juga ngajak gitu ya, udahlah tinggal diselesaikan saja, diranjang gitu sih. Wow. Nice one. Memang Oke. Lanjut lagi ke ini ya. yang Ke kasih the second position Indonesia ya, versi gue ya. Itu ada lagunya siapa? Almarhum Glenn Fredly sama Yofi yang Adu Rayu. Itu sebenarnya menurut gue kayak apa ya? Liriknya tuh dalam banget. Musiknya juga enak. Kayak pas banget gitu loh, dan memang yang bawain lagunya ya maestro gila loh. Iya, yang mending Glenn Fredly gitu. Sama Tulus. Itu kan bertiga tuh. Mantep ya. Tulus, Glenn. Ya, Tulus, itu kayak emang Glenn sama bener. Mereka tuh kalau bawain lagu cinta tuh kayak aduh gila sih. Iya gitu. Iya dan cukup melodius, cukup asik. Iya bener. Wah langsung kayak kita itu kayaknya cewek-cewek banyak yang kalau denger lagu itu wah gila sih. Wah iya pasti tuh becek nyembur lucu tuh. Nyembur lucu, bangsat. Keluar nyembur lucu. Aduh. Memang. Ya emang tapi kan balik lagi biar lagunya bagus, kalau kita attitude-nya nggak bagus kan langsung drop shy gitu kan. Tetap kita tuh harus respect attitude gitu kan. Kenyamanan beyond lagu ya bumbu lah gitu kan. Lagi kembali lagi kepada yang kita ngomongin soal episode yang pertama di part pertama gitu. Betul. Oke, sekarang kita move. Wah gila nih number one nih versi lo. Siapa nih number one nih? Number one gua sudah pasti the one and only Careless Whisper dari George Michael. Itu kayaknya lagu itu mau kayaknya apa ya, lintas generasi ya, lintas generasi nggak sih? Lintas generasi lagunya Wes panjang masa ini gua. Itu sampai ada kan? banyak yang cover juga kan? Iya, banyak yang cover juga. Di sosial media banyak banget, dan anak-anak muda gitu yang mungkin kayaknya ini lagu bapaknya mereka ketika lagi bikin mereka kayaknya. Aduh, ini lagu mau dibawain di mana aja, kapan aja, kayaknya bakal relate aja. Maksudnya kayak cocok aja gak sih kalau di kamar gitu? Betul. Asli. Gua anjing nih emang
kenapa dibikin kayak gini ya dulu sih. Iya, gila sih. Gitu. Bisa ya, itu lagunya gila sih. Udah apa ya, lifetime banget gitu. Wah. Iya, makanya gue nobatkan sebagai lagunya Wes Panjang Masa tuh. Iya, kayaknya semua orang udah tahu ya. Ini tuh lagu ya itu gila sih. Ngewe songs ever. Gila sih. Parah makanya tuh kenapa jadi top of list yang Iya sih, libur untuk lagu gitu ya. Gue udah nebak sih kayaknya, kok ini gak disebut-sebut nih di 5, 4, 3, 2. Bener di nomor 1 lah, Careless Whisper. Enggak, gue nomor 1 men. Gila, gak nomor ada lawan. Saya gak ada lawan tuh. Sadis. Oke. Sadis ya. Oke. Kalau di top of mind lu? Oke, gua nih kalau di kepala gua the number 1 adalah lagunya Dewa yang judulnya adalah Takkan Ada Cinta Yang Lain. Wih. Ya gila. Wih. Album format masa Gila depan. lagu. Iya, aduh, liriknya kan kayak gila sih. Pastikan cintaku hanya untukmu. Waduh, gila. Dari awal juga kayaknya kan pelan. Emang lagu-lagu Dewa ini sebenarnya gila-gila ya? Yoi, ya Madani cuy, susah. Iya sih, gila sih, maestro sih. Mainnya itu. Sudah tersebut semua nih ya, 5 besar Kita rekap dulu versi lokal. Ya. Kita rekap dulu ya. Hah? Kita rekap dulu mungkin ya. Yang tadi kita sebut di gua dulu oke. Ada di posisi 5 itu ada tadi Ordinary World-nya Duran. Terus juga ada Sade dengan Your Love Is King. Terus juga lagi ada Sade dengan Smooth Operator. Lalu ada Let's Get It On dari Marvin Gaye. Dan judulnya tuh Careless Whisper dari George Michael. Oke, and gue summarize untuk yang versi lokal. Di posisi 5 ada lagunya The Massive yang Merindukanmu. Di posisi 4 ada Naif yang Karena Kamu Cuma Satu. Di posisi 3 ada Gigi yang 11 Januari. Di posisi 2 ada Yovie Widianto, Tulus, dan almarhum Glenn Fredly yang Adu Rayu. Dan the first position is Dewa 19 Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Wow. Tapi kesimpulan yang bisa ditarik adalah sama kita ya. Sama kita berdua adalah attitude is number 1 tetap. Attitude is beauty. Oh jelas, absolut ya. Ya, karena musik dan seks itu sebenarnya adalah bumbu aja gitu. Ya betul sekali. Bumbu Attitude doang. tetap itu udah kayak, itu udah harga mati sih, nggak bisa dilawan lagi. Iya, jelas. Oke, kalau begitu berarti pembahasan kita di episode ini tentang daftar-daftar musik yang bisa dijadiin referensi ketika sedang melakukan hubungan dengan pasangan kita. Ya itu tadi ya, ntar kita coba list lagunya, siapa tahu kan nih bisa dipakai kan buat kalian. Jelas. Atau mungkin bahkan udah ada di playlist kalian ya. Ya kan nggak tahu kita. Ini versi Kayaknya kita yang kan. nomor pertama gua tuh udah ada di playlist deh. Wah itu kayaknya udah pasti wajib sih. Gila sih. Itu lu gak usah rekaman podcast ini juga orang udah tahu sih. Oke, kalau gitu kayaknya dari gue udah jabarin semua ya. Dari lu ada yang mau ditambahin gak San kira-kira? Ya, cukup ya kayaknya. Cukup aja dikit. Cukup ya? Mantap, aman ya? Oke, kalau gitu thank you banget podcast Minggu Libur udah ngobrol di episode yang kali ini di podcast Hydran. Buat yang mau dengerin, yang mau dengerin episode yang gue ngebahas soal musik dan seks itu untuk apa, ada di episodenya podcast Minggu Libur. Langsung cek aja, atau nanti gue kasih linknya di deskripsi podcast ini. Biar lu langsung klik dan bisa langsung dengerin aja di podcast Minggu Libur. Kalau gitu thank you banget San, podcast Minggu Libur sukses terus, podcastnya jalan terus, musiknya ya. Lu juga. Siap. Hydran juga. Siap. Semoga selalu sukses. Ya semoga ada pertemuan lagi lah kita nih ya. Wow, wajib. Oke, ya thank you juga buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.
pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.